Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa pada malam hari ini, malam Sabtu pekan yang kedua, kita membahas tentang mendidik anak bersama Nabi, materi parenting, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembinaan intelektual. Bagaimana pada kajian bulan lalu kita diingatkan bahwasanya yang terpenting dalam hal mendidik anak adalah bagaimana mendidik anak kita agar menjadi orang yang berilmu, sekaligus kemudian nanti mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Maka tentunya bukan anak saja yang dituntut, bukan anak saja yang diarahkan untuk mendapatkan ilmu, terlebih orang tua. Faqidus syai' la yu'ti, kata para ulama, orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, maka kalau kita ingin memberikan pengajaran kepada anak kita, pengajaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tentu terlebih dahulu kita sudah menguasai tips-tipsnya, kita sudah menguasai konsepnya. Dan tentu penguasaan itu tidak didapatkan dengan spontanitas, tapi butuh proses, butuh perjuangan, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang mendidik anak bersama Nabi, yaitu pembinaan kesehatan. Artinya di sini bagaimana dalam hal kesehatan anak, Islam juga mengambil peduli dalam hal itu. Jadi bukan berarti dalam hal kesehatan itu acuh, tidak peduli, tidak. Ya. Makanya Islam itu memberikan dorongan kepada kita agar menjaga kesehatan dan segera berobat jika sakit. Rasulullah pernah bersabda, setiap penyakit likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan jika suatu obat itu mengena pada penyakit, maka seseorang akan sembuh dengan izin Allah. Berobat itu adalah apa? Perantara, asbab. Tapi yang menjadikan sembuh itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bergantung atau berkeyakinan yang menyembuhkan itu adalah obat. Banyak, misalnya gini Bapak Ibu, terkadang dua orang penyakitnya sama, obatnya sama, tapi yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Atau penyakitnya sama, tapi obatnya berbeda, tapi sama-sama sembuh. Nah, maka obat itu, berobat itu hanya sunnah kauniyahnya. Nah, berkaitan tentang hukum berobat, memang para ulama merinci. Ya, para ulama merinci bagaimana hukum berobat. Hukum berobat itu menjadi wajib jikalau tidak berobat itu bisa menimbulkan atau memberikan dampak bahaya yang besar bagi orangnya. Contoh, terkena tumor atau kanker. Yang mana kalau kanker itu kalau nggak dibuang atau bahasa medisnya dioperasi, maka kanker itu bisa menyebar ke seluruh tubuh dan itu bisa menyebabkan kematian. Dalam hal kasus seperti ini, maka berobat menjadi wajib. Ya. Artinya apa? Ketika kalau berobat itu didapatkan manfaat yang jelas, kemudian kalau meninggalkan pengobatan akan menimbulkan mudarat yang jelas, maka di sini hukum berobat menjadi wajib. Nah, terkadang berobat juga Bapak Ibu hukumnya menjadi sunnah. Kapan itu? Ketika berobat
ada manfaat yang jelas, dugaan ini ya. Artinya kan kita berobat itu kan hanya bisa menduga, tidak bisa menjamin. Dugaan, sunnah kauniyahnya sebagai bentuk ikhtiar kita berobat kalau sakit. Dugaan kita kalau berobat insya Allah sembuh. Tapi kalaupun nggak berobat, kan seperti itu, ya. Tidak ada mudorot besar yang akan timbul. Nah maka di sini hukum berobat menjadi sunnah. Nah kemudian ada lagi. Kalau berobat tidak berobat sama saja. Artinya kalaupun dia berobat tidak ada jaminan sembuh, ya kan? Kalaupun nggak berobat, ya mudorotnya juga nggak terlalu besar. Maka di sini dianjurkan untuk tidak berobat karena justru dikhawatirkan kalau berobat malah nanti timbul mudorot, bukan maslahat malah mudorot. Nah sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya Bapak Ibu dalam hal berobat, hukum berobat itu para ulama mengatakan, menyimpulkan terkadang hukum berobat itu adalah wajib, kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi sunnah, kadang-kadang menjadi mubah, kadang-kadang menjadi makruh, dan kadang-kadang menjadi haram. Ya tentu menjadi makruh dan haram kalau berobat dengan yang haram, berobat dengan cara yang haram dan dengan barang-barang atau obat-obatan yang haram. Nah ini katanya kita mau divaksin tanggal 14. Ya, ini masih pro kontra karena belum ada kejelasan dari BPOM dan MUI status kehalalan vaksin yang ada. Ya, kabar terakhir saya dengar ya Presiden sendiri itu belum mengeluarkan keputusan final. Ya memang harapan kita kalaupun mau divaksin gitu kan, ya maunya yang pejabat-pejabatnya dulu, gitu loh. Jadi jangan sampai rakyat dijadikan kelinci percobaan, karena banyak juga kabar-kabar yang beredar, berita-berita yang beredar, habis divaksin ada yang lumpuh, bahkan ada yang mati mendadak. Terbaru di Amerika, tenaga kesehatan perempuan suntik vaksin, tapi vaksinnya bukan jenis vaksin yang ada di kita. Kan vaksin itu beda-beda. Vaksin corona ini banyak jenisnya, bukan yang diimpor oleh Indonesia. Ada jenis yang lain, entah dari mana diambil. 2 hari habis divaksin, padahal tenaga kesehatan tidak ada riwayat penyakit apa-apa, tiba-tiba mati. Ya, nah ini kan berita-berita seperti itu kan wajar menimbulkan rasa khawatir atau panik di tengah-tengah masyarakat. Oh, saya tengok di media sosial itu semua pada, aku nggak mau divaksin, udah terserah, mau gratis mau dibayar pun, dikasih bayar pun nggak mau divaksin gitu. Ya kenapa? Karena belum jelas, ya, karena belum jelas. Yang tadinya sehat takutnya malah sakit, ya. Nah itu kaitannya dengan obat. Apalagi nanti kalau ternyata di vaksin itu ada kandungan yang haram, jelas kita wajib menolak, karena haram. Ya, tapi karena belum ada kejelasan, ya kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Nah, kan kabarnya sudah sampai, sudah dikirim ke seluruh daerah. Sumatera sendiri sudah sampai 40.000 vaksin. Nanti diutamakan jajaran pemerintah, kemudian tenaga-tenaga kesehatan dulu. Jadi kalau kita kayaknya masih lama. Ya, mudah-mudahan nggak perlu divaksin lah, insyaallah. Nah jadi itu kaitannya dengan tentang berobat, ya. Nah makanya berobat itu juga terkadang menjadi sunnah. Tadi saya katakan ketika tidak berobat pun tidak ada mudorot. Seperti apa dalilnya? Ketika Rasulullah didatangi seorang wanita yang punya penyakit epilepsi, ayan, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kata Allah, in syi'ti fasbir falakil jannah. Kalau kamu mau, kamu sabar, maka bagimu surga. Tapi kalau kamu mau saya doakan, kamu sembuh. Pilih mana? Wanita tadi kan berpikir untuk benar, ya sudah kalau gitu saya sabar saja. Karena dipikir kalaupun epilepsinya penyakitnya kumat, tidak ada mudorot yang muncul gitu loh. Ya memang ketika muncul kumat itu kan dia tidak sadar. Hanya saja ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga auratku ketika penyakitku kambuh. Kan epilepsi itu kan ayan itu kalau kambuh kan nggak sadar Pak. Dibuka bajunya, dibuka jilbabnya. Maka Rasulullah doakan. Tapi dia tetap
penyakit itu tetap ada pada dirinya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka berobat itu hukumnya tadi berbeda-beda. Tapi secara umum Rasulullah perintahkan kita untuk berobat. Fatadawau, kata Rasulullah, maka berobatlah kalian. Berdasarkan juga hadis yang lain, Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Artinya apa yang terakhir ini Bapak Ibu? Ya, Rasulullah menghibur. Kalaupun kita ternyata ditakdirkan punya fisik yang lemah, bukan berarti kemudian merasa minder. Karena kan memang ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah. Ada yang memang jarang kena penyakit, ada yang sikit-sikit sakit. Kena hujan sedikit demam, misalnya kan gitu. Ya. Tapi ya, Rasulullah hibur, pada keduanya terdapat kebaikan. Dijelaskan oleh Muhammad Ali Az-Zabuni rahimahullah, dia mengatakan apa? Maksud daripada wafikulin khairun itu, selama dia beriman maka dia memiliki kebaikan. Namun bagi mukmin yang bisa memiliki tubuh yang kuat, fisik yang kuat, itu lebih baik. Tapi juga yang harus kita sadari, kuat di sini bukan hanya kuat fisik saja. Ya. Jadi bukan hanya kuat fisik, ada 4 aspek kekuatan. Katakan Syekh Muhammad Ali Az-Zabuni ketika menjelaskan di sini, apa 4 aspek kekuatan yang harus dibangun? Yang pertama adalah kuwatul iman. Kuat imannya. Jangan fisik kuat, iman enggak kuat, iman lemah. Ditawari, digoda sedikit dengan apa? Langsung tunduk, langsung ikut. Masya Allah. Naudzubillah. Kuwatul iman. Maka bagaimana iman itu harus terus ditingkatkan. Di antara hal yang bisa meningkatkan keimanan, selalu interaksi dengan Al-Quran dan banyak beribadah kepada Allah. Yang kedua, aspek kekuatan yang kedua adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Nah, kaitannya ilmu dengan iman ini sebenarnya kaitannya adalah Bapak Ibu. Artinya ketika ilmu itu semakin banyak, ketika ilmu seorang semakin banyak, dengan ilmu itu akan lahir amal ibadah. Dan dengan amal ibadah akan lahir ketakwaan. Dari situlah yang namanya khasyatullah, rasa takut kepada Allah muncul. Makanya kata Allah surah Fatir, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Artinya apa? Dengan ilmu yang dia miliki, dia takut kepada Allah. Ingat Talut. Pernah dengar Talut? Siapa Talut? Raja yang diangkat oleh Allah untuk memimpin pasukan Bani Israel melawan Jalut, raja yang dolim. Jalut itu fisiknya besar, gede. Siapa yang mengalahkan Jalut? Nabi Daud alaihi salam. Ya. Jadi dikalahkan hanya dengan sebuah batu. Nah, itu Nabi Daud. Nabi Daud itu kuat. Kenapa kuat, Pak? Kenapa Nabi Daud kuat? Beliau bisa buat senjata besi dari tangan. Besi itu diputer. Itu kuat Nabi Daud. Nah, ya salah satu kelebihan mukjizat yang memberikan Nabi Daud itu bisa membuat senjata dari besi dengan tangan beliau sendiri. Nah, maka bastotan fil ilmi wal jismi. Kata Allah, kenapa Talut dipilih oleh Allah di kalangan Bani Israel untuk jadikan raja? Karena 2, punya kelebihan ilmu dan fisik. Jadi karena ilmunya tinggi, artinya pemahaman agamanya dalam, kemudian juga fisiknya kuat, dijadikan pemimpin, dijadikan raja, jenderal perang. Hanya kalau kita lihat juga sejarah sirah Nabawi, ya Rasulullah itu selalu mengangkat panglima perang itu apa? Sahabat-sahabat yang memang kuat fisiknya, ilmunya juga memahami ilmu syar'i yang jelas, kan gitu. Makanya Khalid itu ya luar biasa. Khalid
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Yang ketiga, kuwatul jismi, kekuatan fisik. Jadi setelah kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik. Push up, sepeda, goes, ya apa? Ya kan? Walaupun sebulan sekali kan. Pokoknya tiap minggu Sabatullah. Ya, Ustadz aja nggak pernah ikut. Ya kan? Jadi seperti itu, berenang. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir, kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi, harta. Jadi kalau bagi para ikhwan yang memang punya kelebihan dalam hal harta, kelihayan dalam mencari harta, nggak ada masalah, dimanfaatkan, ditingkatkan potensinya. Tapi hartanya adalah untuk berjuang di jalan Allah. Nah, jadi seperti itu. Maka di sini pembinaan kesehatan ada 9 pilar. Pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Langsung kita bahas saja. Pilar yang pertama berkaitan tentang pembinaan kesehatan, yaitu berenang, memanah, berkuda, gulat dan lari. Ini sudah kita bahas di kemarin, pembinaan jasmani. Bagaimana anak itu Bapak Ibu kita latih berenang, memanah, naik kuda, gulat dan lomba lari. Nah, ini anak laki-laki lah memang, ya kan? Kalau anak perempuan, jangan. Ya, nah, ini sudah kita bahas. Jadi faedahnya luar biasa. Bahkan nih pernah kita sampaikan, Rasulullah sendiri yang mengadakan, mengumpulkan anak-anak, kemudian mengadakan perlombaan lari, gulat. Seperti kejadian 2 orang remaja yang tanding karena mau ikut perang Uhud, nggak dikasih ikut. Kalian nggak boleh ikut, belum cukup umur. Ngotot mau ikut, ya Rasulullah saya bisa gulat. Kalau nggak percaya, ini saya main sama dia, main sama kawannya, menang dia. Karena memang dia pandai gulat, kawannya nggak pandai. Kata kawannya karena kalah, ya Rasulullah saya jago mana? Buktikan, dibuktikan mana? Ternyata benar, hebat mana? Akhirnya dua-dua ikut. Berenang. Nah, berenang ini kalau kita lihat Bapak Ibu, olahraga yang memang seluruh otot itu bergerak apa? Renang. Kalau main bola kaki, apa yang gerak? Kaki aja. Apa lagi? Kalau lari, kaki. Ya. Artinya yang seluruh otot itu bergerak, itu renang. Makanya kalau bisa buat kolam renang di rumah, mantap kali itu. Ya. Kalau bisa buat kolam renang, paten kali. Tapi kalau nggak bisa, ya udahlah ke kolam renang. Tapi jangan di hari-hari libur yang ramai orang. Kemarin kabarnya di kolam renang dibubarkan itu Pak, karena kerumunan massa. Dibubarkan sama polisi di Tirta Mas kemarin. 1 Januari, hari Jumat. Cocok kali lah itu. Biar pada sholat Jumat semua. Pilar yang kedua Bapak Ibu, membiasakan bersiwak atau membersihkan gigi. Rasulullah bersabda, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap mau salat. Kaitannya tentang hukum bersih apa? Kalau hari ini kita lebih familiar dengan sikat gigi. Apakah sama sikat gigi sama siwak? Ya, ini kan muncul pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Dijawab oleh para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Maliki dan Syafi'i menganggap sikat gigi itu sama seperti siwak. Artinya kalaupun kita sikat gigi, yaitu kita sudah mendapatkan nilai pahala sunnah. Karena bagi mazhab Maliki dan Syafi'i, yang dimasukkan bersiwak sini adalah tujuannya, fungsinya. Fungsi siwak itu apa? Membersihkan mulut, membersihkan gigi. Makanya dalam hadis lain kata Rasulullah, as-siwak mardotun lirrabbi matharatun lil fammi. 2 keutamaan siwak. Dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, membersihkan, mensucikan mulut. Sehingga kata Syekh Utsaimin, sikat gigi apalagi dengan odol, ya kan? Itu bahkan lebih bersih lagi mulut. Artinya apa? Tujuan tercapainya
kesucian kebersihan mulut itu lebih mudah didapatkan dibanding hanya digosok dengan kayu siwak. Nah, itu Syafi'i dan Maliki menganggap sikat gigi itu sama seperti bersiwak. Artinya apa? Termasuk sunnah. Adapun Hambali dan Hanafi mengatakan siwak itu harus dengan kayu siwak. Kayu apa namanya tuh? Kayu arak. Siapa yang pernah pakai itu, Pak? Ya, ada jual sini nggak? Ada. Tapi tanamannya ada nggak di sini? Biasanya kan dari apa itu? Biasanya kan oleh-oleh jamaah haji. Tapi kan kadang banyak juga jual kedai-kedai herbal ya. Sudah banyak. Nah, tak tahu itu belinya di mana. Dan apakah itu betul-betul kayu siwak? Ya. Kayu siwak yang sering pakai Rasulullah itu dia wangi, harum. Ada bau harumnya. Dan tentunya siwak dipakai Rasulullah juga yaitu dijaga kebersihannya. Artinya ketika ujungnya itu sudah dipakai, itu dipotong, dibersihkan. Kalau sudah apa dia? Sudah kembang data kemana-mana itu dipotong, bukan dipakai terus sampai habis bulunya. Ya, tentu dijaga. Nah, menurut Hanafi dan Hambali yang dimaksud siwak ini alatnya, sehingga tidak dikatakan bersiwak kecuali pakai kayu siwak, kayu ranting itu. Ya. Namun menurut pendapat yang paling kuat tentu pendapat Maliki dan Syafi'i. Artinya apa? Tujuan daripada siwak itu sendiri tidak harus pakai kayu siwak. Ya, tidak harus pakai kayu siwak. Bahkan sikat gigi itu sudah dianggap bersiwak. Nah, biasakan anak kita untuk membersihkan gigi, gosok gigi. Jadi itu bukan sekadar saran dokter gigi, bukan Bapak Ibu. Ya kan? Bukan sekadar saran, tapi juga merupakan sunnah dari Nabi. Ya, sunnah dari Nabi SAW. Menjaga kebersihan mulut, dan bahkan dikatakan menjaga kebersihan mulut dan gigi itu sangat penting. Sampai-sampai jika seorang tidak memiliki suatu apapun untuk membersihkan giginya, maka bersihkan dengan jarinya atau ujung pakaiannya. Kayak baju ini, digosok-gosok. Kalau memang nggak punya lagi, misalnya safar, ya kan, entah kemana gitu, lupa bawa sikat gigi, tak ada kede, ngapain? Berhari-hari safarnya pakai jari lah Pak, ya kan? Atau pakai baju. Jadi Rasulullah dalam riwayat pernah ketika beliau menjelang wafatnya, menjelang sakaratul mautnya, itu beliau melihat pelepah kurma. Jadi beliau melihat pelepah kurma dan dikatakan para sahabat tahu Rasulullah mau pelepah kurma, maka diambil, dipotong sedikit diambil. Ternyata beliau gunakan untuk apa? Untuk ngapain giginya? Artinya apa? Ketika itu tidak ada kayu siwak, beliau jadikan sebagai pelepah kurma untuk membersihkan mulutnya. Bayangkan sampai seperti itu ya. Bahkan ketika beliau dalam keadaan sekarat, itu masih sempat-sempatnya siwak. Soalnya kan banyak waktu-waktu disunahkan bersiwak. Memang kalau bersiwak itu lebih apa namanya ya? Lebih praktis dari sikat gigi. Kalau sikat gigi kita harus pakai air. Kok siwak kan enggak? Mau masuk rumah sikat gigi, mau ke masjid, mau masuk masjid, mau tidur, bangun tidur, ya. Kapanpun dilakukan bisa. Tapi kalau sikat gigi ya harus ada airnya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya. Itu yang kedua, membiasakan bersiwak. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan kebersihan tubuh dan memotong kuku. Jadi memotong kuku ini termasuk dari sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi. Biasakan anak-anak kita untuk memotong kuku. Selain menjaga kebersihan, ini juga berpahala karena mengamalkan sunnah Nabi. Kuku yang panjang, apalagi kadang sampai hitam-hitam, kuku anak kita dibiarkan aja. Ya, ini selain jorok, bisa menimbulkan penyakit, juga bisa menimbulkan mudorot. Berantem dia sama adiknya, kena cakar, cakarannya berkuman, apa yang terjadi? Infeksi, bawa rumah sakit. Panjanglah ceritanya Pak, panjang apanya. Makanya biasakan potong kuku anak. Ya, tapi juga jangan, orang tuanya malah jangan ngajari manjangin kuku.
Kadang anak dipotong kukunya Bu, tapi ibunya semuanya dipanjangin. Kenapa? Berhias untuk suami. Tak ada berhias untuk suami panjangi kuku itu. Ya, khawatirnya bisa terhalang air wudhu kita masuk. Selain memanjangkan kuku itu berarti melawan sunnah Nabi. Rasulullah perintahkan potong kuku, kita malah manjangin kuku. Apapun alasannya. Untuk nggaruk lah. Apa lagi? Dulu kan pernah ada Bapak Ibu, manusia paling panjang kukunya berapa meter? Sampai bengkok-bengkok itu kukunya tuh, gini, macam obat nyamuk. Itu tak berapa puluh tahun nggak dipotong itu kukunya itu. Lebih panjang kuku, lebih besar kukunya daripada tangannya lagi udah. Nah, jadi perhatikan kebersihan tubuh, terlebih-lebih memotong kuku. Pilar yang keempat, mengikuti sunnah Nabi ketika makan dan minum. Nah, ini kemarin sudah kita bahas secara ringkas tentang adab-adab makan dan minum. Saya rasa itu nggak perlu kita bahas lagi, insya Allah kita sudah tahu. Cuman di sini yang ingin kita lebih tekankan lagi Bapak Ibu, anak perlu diajari bahwasanya Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Jadi coba sejak dini kita ajarkan anak itu, kata Nabi apa Pak dalam hal makan minum Bu? Makanlah hanya sekadar beberapa suap, sekadar bisa menegakkan tulang punggungmu, sekadar bisa berdiri berjalan. Namun kalau tidak memungkinkan, artinya merasa apa? Kayaknya nggak mungkin Ustaz, kan gitu. Maka jadikanlah lambungmu 3 bagian, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum air, sepertiga untuk nafas, udara. Jadi jangan 3-3 diisi makan. Akhirnya di mana letak air? Di mana lagi letak nafas? Hanya kalau lagi makan sudah, itu udah penuh tuh lambungnya itu udah penuh. Berarti tak ada lagi tempat untuk minuman dan tak ada lagi tempat untuk udara. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya ibadah jadi malas. Anak diajarkan. Kadang kan orang tua ada yang punya kebiasaan gini, ngasih makan anak sampai banyak-banyak. Dengan alasan apa? Ya, supaya cepat besar, supaya sehat gitu. Justru kalau makannya berlebihan bukan malah sehat, malah sakit. Rasulullah ingatkan, berhati-hatilah kalian terhadap bejana anak Adam. Maksudnya apa? Lambung, perut. Artinya apa? Jaga lambung. Karena makan yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan penyakit. Sumber penyakit itu dari perut. Sehingga kalau perut sudah bermasalah, nah itu biasanya akan banyak timbul penyakit-penyakit. Makanya kalau kita lihat ya Rasulullah itu kan jarang kenyang kan. Kapan Rasulullah dan para sahabat itu mulai sering kenyang itu kapan? Sejak kapan? Ada yang masih ingat? Sejak selesai perang Khaybar. Tahun berapa itu? Berarti selama belasan tahun jarang kenyang. Setelah dikuasai Khaybar mulai sering kenyang. Kenapa? Karena banyak makanan dari Khaybar. Melimpah makanan dari daerah Khaybar itu banyak, wilayah Khaybar itu banyak banyak makanan lah. Yang karena sudah dikuasai kaum muslimin, maka tentu bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini perlu diperhatikan masalah makan dan minum. Minum dalam keadaan duduk, sambil duduk. Ya, memang ada hadis yang memperbolehkan minum sambil berdiri. Namun sebagian ulama mengatakan yang boleh minum sambil berdiri itu minum air zam-zam, Pak. Minum air zam-zam itu baru boleh berdiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan memang seperti itu kalau minum air zam-zam sambil berdiri. Ya, tapi kalau minum biasa itu diusahakan duduk. Karena kalau dari sisi kesehatan juga kalau minum sambil berdiri itu nggak bagus bagi lambung. Ya, ibarat air yang masuk ke lambung itu apa namanya? Ya, akan menimbulkan hal yang mudarat lah bagi lambung. Ya, seperti itu. Ya, meskipun sesekali minum sambil berdiri ya nggak ada masalah. Pilar yang kelima, tidur berbaring pada sisi kanan.
Hal ini juga dimaksudkan untuk membiasakan anak melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur tentunya. Jadi bukan hanya titik tekan kita Bapak Ibu bukan hanya tidur berbaring sebelah kanan, posisi kanan. Tidak. Tapi juga diajarkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Apa itu? Berwudu. Ya kan? Kemudian sikat gigi, bersiwak. Kemudian membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur. Jadi bukan hanya pada poin berbaring sebelah kanan saja, tapi semuanya lah. Jadi dibiasakan. Biasakan ya. Kita juga seperti itu harusnya. Ya, wudu, kemudian sikat gigi, kemudian membaca zikir-zikir.